Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini saya akan menjelaskan tentang getaran paksa akibat putaran dari massa yang tak seimbang. Jadi massa tak seimbang itu artinya massa yang mereka itu kalau berputar itu istilah Jawanya itu megol, kan ya. Kita ketahui bahwa rumus daripada gaya eksitasi harmonik itu seperti ini ya. Jadi F sama dengan F0 sin omega T ya. Jadi ada sin omega T itu menandakan dia tuh fungsi sinus dan menyatakan sebagai fungsi harmonik ya. Nah, diagram getaran paksa akibat massa tak seimbang itu seperti ini ya. Ini ada massa total besar ya, namanya M besar ya. M besar ya. Jadi massa M besar itu hanya bisa bergerak naik turun ya. Artinya bergetar naik turun ya. Yang di bawahnya ada pegas K dan peredam C ya. Nah, di massa yang besar ini ya, itu ada massa kecil, yaitu M kecil, yang itu berputar ya. Berputar dengan putaran kecepatan sudut omega dan radiusnya E ya. Seperti ini ya. Dia berputar ya. Jadi ini ibaratnya seperti sebuah mesinnya besar ya. Di bagian mesin itu ada suatu bagian yang berputar namanya M kecil gitu ya, seperti itu. Nah, putaran ini ya, seperti ini akan memberikan efek getaran pada massa M besar gitu kan ya. Jadi bedakan antara M kecil yaitu massa berputar yang tak seimbang dan M besar itu massa total. Massa total itu masuk M kecil ini ya, seperti itu ya. Nah, maka akibat putaran ini maka akan muncul namanya gaya sentrifugal ya. Sentrifugal ME omega kuadrat. E itu radiusnya, omega itu kecepatan sudutnya. Saya sebut gaya sentrifugal itu FC ya. Karena gaya ini arahnya itu menjauh dari pusat radius, sementara getarannya itu hanya arah Y saja, artinya hanya vertikal saja, maka gaya sentrifugal yang arah vertikal itu adalah ini, sin omega T ya. Jadi ini ada sudut omega T ya, omega T. Maka gaya FC itu nanti di sini akan diurai dalam arah horizontal dan arah vertikal. Arah horizontal tidak akan memberikan efek getaran karena dia tidak bisa bergetar arah horizontal. Yang bisa berikan itu arah vertikal ya. Makanya arah vertikal itu apa ya? Sinusnya dari omega T ya. Seperti ini ya. Sinusnya. Saya sebut FCY yaitu gaya sentrifugal yang arah vertikal. Nah, kita biasa menyebut F0 ya. F0. Jadi F0 itu adalah gaya eksitasi maksimum ya di sini. Sehingga apa? Di sini F0 adalah ME omega kuadrat. Itu kalau kita kembali pada rumus awal ya. F0 sin omega T itu kan ya. Maka F0-nya tuh ini. Gaya eksitasi akibat putaran massa M ya. Nah, sehingga F0 dalam rumus amplitudo ini diganti dengan ini, apa itu namanya, ME omega kuadrat ya, dari sini. Ya cuman ganti ini aja ya, yang tadinya F0 per K menjadi ME omega kuadrat bagi K ya, seperti ini ya. Hanya sekarang karena ada M kecil, ada M besar, maka omega N adalah akar K per M besar. Ya. Jadi beda M besar itu massa total, kalau M kecil itu massa yang berputar tidak seimbang. Ya. Jadi itu rumus mengenai amplitudo getaran akibat putaran massa yang tak seimbang ya, seperti ini. Jadi rumusnya seperti ini. Hanya mengganti F0 dengan ME omega kuadrat. Nah, di contoh soal 313 itu, diberikan soal, massa total sekian,
putaran dari mesin adalah sekian, ya. Ini RPM kita rubah menjadi radian per sekon. Amplitudo yang terukur sekian, ya. Artinya amplitudo di sini itu amplitudo resonansi, ya. Saat resonansi dia amplitudonya 21,6 mm atau sekian meter, ya. Nah, ini massa tak seimbang kali radiusnya. Itu sekian, ya. Tolong Anda baca contoh soalnya ya 313 kan ya. Ini saya mengulang saja kan ya. Mengulang apa yang ada di textbook ya. M itu massa, E itu adalah radiusnya ya. Karena jumlah massanya ada 2 kan ya, situ ya. Seperti itu. Omeganya 2Bn per 60 ya. Ya seperti ini. Ini RPM-nya, RPM dirubah menjadi kecepatan sudut atau omega, rumusnya 2Bn per 60. Ya, seperti ini. Nah, pertama kita mencari omega n, yaitu frekuensi pribadi. Dari soal diketahui bahwa amplitudo tertinggi adalah 21,6 mm dan itu terjadi saat resonansi ya. Jadi kalau terjadi getaran, itu simpangan tertingginya atau simpangan maksimumnya itu adalah saat terjadi resonansi. Nah, rumusnya seperti ini. Tolong Anda pelajari bab yang lalu ya. F0 bagi 2K per zeta ya, F0. Karena resonansi, maka frekuensi eksitasi sama dengan frekuensi pribadi yaitu 30 pi ya. Seperti ini ya. Nah, dari atas tadi pertama dicari zetanya berapa kan gitu kan ya. Seperti itu kan ya. Zetanya berapa kan ya. Nah, dari rumus ini kita ganti F0 dengan ME omega kuadrat 2K zeta. Lah K itu berapa kan belum tahu ya dari soal. Jadi di omega N ini akar K per M besar kan ya. Nah, maka K ketemu sekian. M omega N kuadrat atau M omega kuadrat ya. Dari rumus ini ya. Ya kita butuh K ya. ME omega kan sudah tahu. 2K sekarang sudah tahu. Maka zeta bisa dicari ya kan ya. Seperti itu ya. Ya, seperti ini. Jadi K-nya diganti M omega kuadrat, coret-coret ini seperti ini ME 2M zeta, maka zeta ketemu sekian ya. Zeta itu adalah rasio redaman ya. Rasio redaman. Ingat ya bahwa ini adalah saat resonansi ya. Nah, resonansi itu berapa frekuensinya? 900 RPM. Nah, sekarang kalau pas frekuensinya 1200 RPM itu berapakah amplitudonya? Begitu kan ya. N 1200 RPM artinya apa? Omeganya 2pi kali 1200 bagi 60 ya. Ya udah, sehingga omega per omega n adalah 900 per 1200 ya. Jadi frekuensi pribadinya itu apa namanya itu ini yang kita jelaskan di atas tadi ya, seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal ganti omega per omega n ya. Omega per omega n ya, seperti itu. Ya udah kan ya, nah ini tinggal masukkan aja ya, seperti itu. Jadi omega per omega n diganti ini ya, M tahu, E tahu, omega tahu ya, udah tinggal masukkan selesai ya. Itu kira-kira kalau contoh pada apa namanya itu akibat getaran paksa akibat putaran massa tak seimbang.
Nah, ini ada contoh lagi yang sebetulnya di textbook itu ada ya. Jadi ceritanya gini, rumus yang tadi itu bisa kita rubah menjadi seperti ini, 3, 2, 4 ini kan ya, seperti ini ya. Saat resonansi, omega per omega n itu 1. Ya. Sehingga persamaan ini sederhana menjadi ini. Persamaan A, ME per E ya, seperti itu. Jadi saat resonansi itu sederhana menjadi seperti ini. Nah, saat omeganya lebih sangat besar dibanding omega n, ya, sangat besar ya, artinya bahwa kalau omega sangat besar dibanding omega n, ya, itu kira-kira pendekatannya seperti ini hasilnya. Anda lihat kan ya, omega per omega n, ya. Jadi ME per M besar. Ya. Jadi seolah-olah ini menjadi satu nilainya. Ya. Jadi ini, dalam kurung ini, dibagi penyebutnya ini, mendekati angka 1. Kalau omeganya jauh lebih besar daripada omega n. Kenapa ya? Andai kan omega itu 1 miliar, omega n itu 1 ya. Maka angka 1 ini menjadi tidak berarti. Ya, 0. Ya. Ini juga sama, zeta itu kan nilainya kecil, di bawah 1. Ya. Bisa 0,2 atau berapa itu kan ya. Ini juga dianggap kecil. Ya. Jadi yang hidup hanya ini sama ini. Atas bagi bawah sama dengan 1. Kira-kira gitu ya. Seperti ini. B. Ya, gitu kira-kira menganu. Yang contoh 321 itu adalah saat resonansi sekian, carilah faktor keamanan gitu kan ya. Jadi dari teori ini, pas resonansi rumusnya seperti ini, pas omega tinggi frekuensinya ini, rumusnya ini, diterapkan di soal ini, 321. Ya. Ini pas resonansi sekian, pas putaran tinggi sekian, nah ya kan ya. ME per M besar sekian, nah, ini juga ada ME per M besar. Ya. Nah, maka zetanya akan ketemu. Ya. Tolong pelajari yang di textbook itu ya. Seperti itu. Ya, 0,066. Jadi tujuannya adalah di sini saya hanya menguraikan kalau pas resonansi sekian, pas putaran tinggi sekian ya. Nah, soal berikutnya tolong Anda pelajari sendiri kan ya. Jadi ini ada ya. Sendiri. Nanti Anda tinggal mendalami saja ya. Kira-kira gitu mengenai apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.